Banyak. Terima kasih banyak. Dalam rangka apa nih Ibu ulang tahun? Itulah Pak ngobrol dengan suster bikin sebentar boleh. Teman-teman semua, hari ini saya mengunjungi Suster Cinta Kasih. Dan saat ini juga saya ingin melihat aktivitas dan juga karya-karya yang ada di Susteran Cinta Kasih. Selamat siang, Suster. Selamat siang juga. Ini mengganggu nih saya datang ke sini. Enggak. Saya melihat bahwa Susteran Cinta Kasih ini bagus, kemudian areanya juga luas. Mungkin kita bisa bagikan ke teman-teman tentang Susteran Cinta Kasih ini, apa sih karya-karya yang ada di sini, dan kemudian juga boleh diceritakan tentang kapan Susteran Cinta Kasih ini ada. Dan juga secara khusus ada di Kabupaten Simpang gitu sekarang. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya dan salam sejahtera dan salam sehat Ibu Kartika. Ya, Suster Cinta Kasih disingkat dengan Suster SDC. SDC. Ya, Sor della Carità. Kami berpusat di Italia, tempat rumah general di sana. Nah, keberadaan kami di Indonesia ini sejak tahun 80 oleh 5 misionaris pertama, Suster Jamberna, Suster Madalena, Suster Jampul, Suster Leonarda. Diawali di Paroki Sepauk, Stasi Temanang. Jadi di Indonesia diawali di Sepauk maksudnya? Iya, di Stasi Temanang. Hebat sekali kalau gitu. Iya. Jadi pertama kali dari Italia berada di Indonesia dia di Sepauk gitu? Iya, langsung di Sepauk. Luar biasa ya. Tetapi sebelumnya suster kami misionaris belajar bahasa Indonesia dulu di Bandung di tempat Suster Ursulin. Seperti itu. Jadi awalnya Suster Cinta Kasih ini dari Italia ya? Italia dan Prancis. Iya. Di Indonesia pertama kalinya ada itu di Sepauk. Benar sekali. Tepatnya di mana Suster? Di Stasi Temanang. Oh, di Stasi Temanang. Iya. Awal karya di Sepauk itu apa yang dilakukan oleh suster-suster yang ada di sana? Terus kenapa pusatnya memang yang dipilih di Sepauk gitu atau di mana gitu? Iya. Penasaran nih biar kita bagikan dengan teman-teman. Silakan. Jadi waktu itu atas undangan Monsinyur Emeritus Isadora. Iya. Lalu mereka ditempatkan di Sepauk bersama pastor paroki saat itu dipimpin oleh Romo Hepting Omi. Seperti itu. Dan di antara para suster misionaris kami itu adalah ada yang sebagai perawat, memang dia seorang perawat, Suster tapi perawat. iya suster perawat, dan juga ada yang guru. Mereka diawali dahulu di Laos, misionaris di Laos, lalu diminta oleh Madre untuk ke Indonesia. Nah pas di Sepauk itu mereka berkeliling karya-karya pastoral, berturne dari satu kampung ke kampung lain dan merawat orang-orang sakit. Nah, saya ingat sekali mereka waktu itu bercerita dan ada jejak juga fotonya waktu itu mereka naik perahu, mereka jalan kaki berkilo-kilometer lewat sungai-sungai, jalan-jalan setapak, belum ada jalan selebar sekarang di kayu lapis. Suster ingat itu tahun berapa di Temanang itu? Berapa puluh tahun yang lalu mungkin ya? Mereka hadir di sana tahun 80. Oh 80. Sejak tahun 80. Sejak tahun 80. Iya. Sudah cukup lumayan ya. Iya. Diawali berapa suster dulu yang pertama sekali?
sekali di sana? 5. 5 suster. Ya? 5 suster yang saya ingat. Susternya suster juga dari Italia. Ada Italia, ada Perancis. Kemudian suster-suster yang memang pertama kali ke SPAU itu sekarang masih ada atau sudah wafat atau bagaimana, atau kembali ke negara Mereka asal? kembali ke negara asal. Lalu diantaranya ada yang sudah meninggal, diantaranya ada yang masih hidup. Yang masih hidup itu Suster Leonarda dan Suster Madalena dan Suster Jean Paul. Sekarang domisilinya di mana sih sekarang? Suster Madalena dan Suster Leonarda ada di Italia. Suster Jean Paul itu kalau saya nggak salah ada di Laos. Oh iya, oke guys, luar biasa karya-karya Suster Sinta Kasih. Suster mungkin bisa diceritakan secara detail. Tadi juga dibilang bahwa selain mereka sebagai juru anak, mungkin karya-karya dalam rangka membantu penyebaran agama yang dilakukan apa Suster? Mereka bekerja sama dengan pastor paroki. Mereka membantu pastor paroki, misalnya ibu mengajar katekumen, lalu mempersiapkan apa yang khusus perkawin KPP. Oh iya, ya untuk KPP. persiapan sebelum menikah itu ya. Iya, Oh, lalu atau krisma atau membuat suatu kelompok-kelompok Lexio Divina. Saya ingat sekali waktu saya di Lekenat bersama Suster Gabriel dan Suster Leonarda, mereka membuat pertemuan kelompok ibu-ibu dan belajar kitab suci bersama. Berarti Suster juga pernah ikut berkarya ke sana ya? Sebelum Iya. di sini? Iya, waktu itu saya masih calon. Oh, iya. Jadi saya ikut dengan mereka. Oh ini karya-karya mereka. Oh iya, sesudah melihat karya, berarti semakin minta cepat untuk dilantik ya kalau di pemerintahannya, dikukuhkan, gitu ya Suster. Iya. Terus Suster hadirnya di Jelora ini setelah dari SPAU baru ada di Jelora ini ya? Belum Ibu. Jadi kami ada rumah pertama itu di Sintang, Oh iya. di sebelah Kobus. Di sanalah rumah novisiat pertama. Setelah rumah novisiat kami merasa bahwa perlu ada perkembangan komunitas-komunitas baru. Lalu dari Lengkenat sudah ada sebelumnya ya. Jadi Temanan, terus Lengkenat, terus Rumah Sintang. Setelah Rumah Sintang kami buka komunitas di Gernis, kami namakan itu komunitas Esperanza. Dari sana kami buka di sini. Oh gitu. Jadi Jadi udah di pertumbuhan SPAU. para suster. Oh iya, karena udah semakin banyak, maka bukanya di Jelora. Di Jerora, tapi sebelum di Jerora juga beriringan dengan Pontianak. Jadi Pontianak itu lebih ketinggalan dari di Sintang. Mereka duluan. Oh, maksudnya yang di Kalimantan ini setelah di Italia ke SPAU gitu kan, SPAU. Sesiat ke Sintang, ke Jernis, baru di Pontianak. Pontianak sudah ada sebelumnya. Sebelum di sini. Sebelum di yang di sini, maksudnya dari di SPAU Kurang lebih bersamaan loh. dengan yang di SPAU. Di SPAU duluan. Oh iya. Oke teman-teman semua, jadi sangat luar biasa karya Susteran Sinta Kasih. Masih ada di Nias, lalu ada di Jogja sebagai komunitas studi. Iya, maksud saya itu Suster yang pertama kali tetap berada di SPAU kan? Benar sekali. Nah, itu maksud saya, berarti Kabupaten Sintang luar biasa menjadi salah satu sasaran ataupun mitra kerja pada waktu itu adalah Monsignor Isadora kan? Iya. Jadi sehingga karya itu dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Sintang, tepatnya di SPAU. Iya. Di Semarang. Di Temanan. Jadi luar biasa. Suster bisa juga membagikan kepada teman-teman, saya melihat kawasan ini sangat luas. Bagaimana bisa memiliki kawasan seluas ini, kemudian juga aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan di sini dengan kawasan yang begitu luas. Iya. Jadi suster pemimpin kami yang diawali oleh Suster Madalena dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin Regio Suster Siwi. Ada perkebunan misalnya dan melanjutkan misalnya perkebunan karet, lalu tetap menanam pohon-pohon buah, lalu ada kolam ikan juga Di area ini ya, Sus? Iya, terus dengan pertumbuhannya Suster Siwi juga mengembangkan, pemimpin regio kami mengembangkan beberapa ternak. Di sini juga ya? Di sini juga ada sapi, ada ternak babi, ada
ayam petelur, ada ayam pedaging juga. Terus suster tadi saya mendengarkan melanjutkan karet. Jadi pada waktu beli di sini sudah ada karet itu maksudnya? Beberapa pokok. Lalu dengan perkembangan tahunnya, waktu itu karetnya belum banyak karena iya. waktu pembukaan kan hanya sedikit-sedikit. Jadi nanam juga gitu. Akhirnya nanam, melanjutkan tanam lagi. Jadi udah berapa tahun di sini? Sejak tahun berapa ya? 5 tahun sampai? Kayaknya 10 tahun ada. Oh pantesan makanya karetnya udah tinggi yang ditanam baru gitu ya suster. Iya. Suster tadi saya mendengarkan bahwa ada ternak-ternak, kemudian ada hasil-hasil pertanian juga. Ini diapakan suster? Buat makan sendiri, dijual juga, gimana? Kalau babi kami jual ibu. Kalau telur, ayam petelur, telurnya kami jual seperti itu. Ya. Kalau ayam pedaging kadang dijual, kadang dimakan sendiri seperti itu. Jumlah suster yang ada di sini berapa banyak suster? Kami ber-7 ya. dengan 2 calon. Dengan 2 calon suster baru. Iya. Kita doakan teman-teman semua nantinya tidak hanya 2 suster, yang calon yang ada di sini juga bisa tumbuh dan berkembang minat, khususnya umat Katolik, wanita-wanita yang juga melamar menjadi suster karena karyanya sangat luar biasa. Boleh saya tahu suster sumber-sumber dana untuk menghidupi susteran ini berasal dari mana suster? Selain tadi kan disebutkan juga menanam, ada ternak-ternak juga. Oh ya, kalau ayam petelur itu Bu, biasanya kami jual dari telur-telur itu, lalu kami beli pakan lagi. Itu sudah berlangsung hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Terus seperti babi, kemarin kami potong babi. Waktu menjelang Paskah kami jual, lalu kami beli pakan lagi. Oh iya, untuk mengembangkannya. Iya, lalu pakan-pakan itu diawali dengan kami dulu tuh nanam batang-batang pohon singkong, lalu berbuah, lalu dijadikan pakan-pakan itu. Maksud saya dalam melaksanakan karya-karya kan butuh uang dan segala macam. Nah itu gimana suster? Iya, karya-karya kebetulan gini, bukan kebetulan, kami para suster ini bekerja Ibu. Seperti saya bekerja sebagai guru, terus ada suster kami juga bekerja, suster Rupina di SD, suster Firma di tingkat menengah atas di SMK, ada juga yang di TK. Kami bekerja menghidupi diri sendiri. Oh, iya. Jadi kalau misalnya turne dari hasil gaji kami sendiri. Jadi itu yang digunakan. Dan itu kami sangat-sangat mandiri. Seperti rumah kami soal kebersihan. Dari hasil gaji kami sendiri, kami tidak ada pembantu, kami tidak ada tukang masak, kami semuanya melakukan dan berbagi tugas bekerja sama. Luar biasa ya suster. Berarti karya-karya yang dilakukan itu menggunakan hasil kerja suster-suster sendiri yang ada di sini, gitu ya. Iya. Jadi mandiri, tumbuh kembang di sini juga secara mandiri. Iya. Hanya mungkin area ini memang milik susteran lah ya seperti itu ya. Yang dimiliki oleh kongregasi. Kongregasi. Nah kemudian di dalam berkarya suster-suster yang ada di sini memang dari hasil kerja sendiri gitu ya. Oh kalau yang ini kami dibantu oleh Madre General dari pusat Italia Roma. Untuk kawasan ini seperti itu ya. Tapi untuk karya-karya yang dilakukan oleh suster-suster yang ada di sini itu adalah memang hasil kerja sendiri, lalu kita berkarya, kita membiayai sendiri gitu kan. Iya. Kemudian apakah ada support juga dari pihak ketiga suster? Boleh tahu dong? Kalau support itu biasanya gini, nggak ada yang khusus, nggak ada orang-orang tertentu. Kalau ada orang yang mau bermurah hati, kami senang sekali menerima dengan sukacita. Biasa juga tidak hanya dari hasil gaji, melainkan juga bisa kalau kami diminta pimpin doa, kami masukkan kas bendahara seperti itu. Jadi memang oleh Madre General kami diminta untuk hidup mandiri dari hasil sendiri, hasil kerja sendiri. Jadi kayak doktrin atau sumpahnya mungkin ya. Oke guys, luar biasa ini bincang-bincang saya dengan Suster Pipit.
salah satu anggota kongregasi Cinta Kasih ya suster ya, Iya. yang pusatnya di Italia. Nah setelah ini mungkin nanti saya ingin melihat situasi yang ada di sekitaran area yang ada di Cinta Kasih ini, di susteran Cinta Kasih yang ada di Cerora. Baik teman-teman semua, kita berharap dengan bincang-bincang saya ini bermanfaat bagi kita semua, secara khusus bagi umat Katolik dan secara khusus juga bagi perempuan-perempuan dan remaja-remaja Katolik yang mungkin tersentuh hatinya ingin bergabung di susteran Cinta Kasih. Jadi luar biasa karyanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak suster. Semoga karya-karya ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi menjadi kebanggaan bagi umat Katolik, sehingga umat Katolik dapat tumbuh berkembang dengan pesat di Kabupaten Sintang ini. Terima kasih suster. Terima kasih kembali. Demikian vlogku kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Suster, kita boleh keliling-keliling ya? Boleh. Sebentar saya panggil. Ayam mutiara. Dan bisa dimakan. Bisa dimakan ya? Iya, dia padat. Nanti saya bungkus, saya hadiahkan untuk ibu. Oke, terima kasih sus. Terus dia seperti ayam kampung sus rasanya? Enggak, lebih enak ini daripada ayam kampung. Ayam kampung kan sedikit lebih besar. Jadi ini putihnya ayam lebih mutiara. banyak. Telur ayam mutiara. Sembahyang para suster. Contohnya di sini. Iya. Kemudian yang merancangnya sus? Suster Madalena. Suster Madalena. Bersama seorang bruder. Karena di belakang sana sebenarnya terlihat bukit Pelang. Kelihatan gitu. Iya, jadi memang dulu dipikirkan kita nggak usah pakai tembok-tembok. Oh, langsung ya. Oh, Biar benar. terlihat tanaman, lalu alam semesta, matahari Benar terbit. juga, makanya tidak di tembok ini ya. Tidak di tembok. Ini disembahkan ini. Bukan, ini adalah nama Adele Agustina Balko. Ini adalah seseorang yang menyumbangkan, dia sebagai donatur utama untuk membangun rumah ini. Oh ini. Gitu, karena anaknya juga seorang suster satu-satunya, lalu punya itikat, punya niat warisan Sebagian hartanya disumbangkan sebagian untuk membangun rumah ini. Berarti orang Italia ini kan? Orang Italia. Luar biasa ya. Jadi donatur utama. Tapi berarti bukan semua pun bukan dia. Kemudian lahannya yang menjelaskan kongregasi. Kongregasi lahannya, Bang. kongregasi seluruh rumah ini dia.